Pandemi COVID-19 membawa duka bagi tenaga medis. Banyak tenaga medis yang kehilangan rekan kerja hingga keluarga mereka. Di tengah rasa duka ini, para tenaga medis tetap harus berjuang menyelamatkan nyawa pasien COVID-19. Hal inilah yang membuat tenaga medis mengalami kelelahan mental hingga menyebabkan kematian. Bersamaan dengan terus meningkatnya angka terkonfirmasi positif COVID-19, membuat angka kematian tenaga kesehatan di seluruh dunia juga terus meningkat. Menurut data dari International Amnesty, terdapat sekitar 17.000 tenaga kesehatan di dunia yang meninggal akibat pandemi. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 600 kasus kematian tenaga kesehatan sampai Januari 2021 lalu. Menurut data dari Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, sebagian besar kasus kematian tenaga kesehatan disebabkan oleh burnout atau kelelahan mental dan fisik selama masa pandemi. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh, yakni sekitar 95% tenaga kesehatan mengalami gejala kecemasan sejak pandemi, dan hampir 50% masuk dalam fase sedang dan berat. Sedangkan petugas kesehatan yang memiliki angka kematian tertinggi yakni dokter, perawat, dan bidan. Disusul dengan dokter gigi, petugas laboratorium, dan radiologi. Hal ini terjadi karena meski petugas laboratorium lebih sering berkontak dengan pasien, dokter dan perawat memiliki beban mental yang lebih besar, karena berperan sebagai penyampai pesan bagi keluarga pasien. Ya, untuk mengetahui seperti apa kemudian kelelahan mental dan juga bagaimana gejalanya yang terjadi pada para nakes kita, saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Ali Lamuri selaku tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga bagian dari anggota Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Dr. Ali. Selamat pagi Pak Imam. Baik, Dr. Ali, mungkin masyarakat masih awam dengan istilah burnout. Bisa dijelaskan sedikit apa itu burnout dan juga kemudian apa itu kelelahan mental, Dok? Baik, jadi burnout itu bisa kita definisikan sebagai sebuah kejenuhan kerja. Kejenuhan kerja ini kita nilai dari 3 dimensi. Yang pertama adalah kelelahan emosional, yang kedua adalah depersonalisasi, dan yang ketiga adalah berkurangnya personal accomplishment, pencapaian pribadi secara profesional. Kelelahan emosional itu kita definisikan sebagai rasa lelah untuk bisa menanggapi kondisi-kondisi emosional distress, seperti contohnya ketika seseorang sedang menyampaikan keluhan kepada kita, dari bawahan ke atasan, dari pasien ke dokter, maupun dari kolega, begitu. Ya, baik. Jadi ini kan ada penelitian kemudian yang dirilis oleh teman-teman, 80% lebih begitu ya, nakes kita merasa bahwa mereka lelah secara emosi gitu. Nah, ini data yang dikumpulkan menggambarkan seluruh nakes yang saat ini bekerja di 32 provinsi atau seperti apa? Dan rata-rata lebih kemana sih kelemahan emosional mereka gitu yang mereka rasakan saat ini, Dokter Ali? Baik, terima kasih Pak Imam. Untuk data penelitian sendiri, memang saat ini ada beberapa data penelitian yang merepresentasikan tenaga kesehatan di Indonesia, salah satu yang dilakukan oleh kolega kami dari IKK. Beberapa data itu memang agak berbeda satu sama lainnya. Satu berfokus di epicentrum seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Sementara kalau data dari kami pribadi, kami melakukan pengumpulan data dari residen di seluruh Indonesia. Jadi angka yang kami dapatkan merepresentasikan apa yang dirasakan oleh tiap-tiap residen di seluruh Indonesia. Oke. Kalau teman-teman sendiri melihat, Dok, apakah emosi ini muncul karena sebatas tadi tekanan dari pandemi COVID-19, banyaknya kemudian masyarakat yang terpapar dan tingginya tingkat level kerja mereka gitu dari yang awal atau seperti apa? Atau misalnya ada juga permasalahan fasilitas tenaga kesehatan yang minim gitu, yang akhirnya mereka merasa ketika harus bekerja dengan fasilitas yang minim membuat mereka kemudian merasa lebih lelah secara emosional dan juga mental. Ini sebenarnya sebuah kejadian yang sifatnya multifaktorial, Pak Imam. Salah satu hal yang kami temukan berkaitan kuat dengan psychological distress. Yang pertama adalah ketersediaan dari APD, di mana di awal-awal kondisi pandemi, APD ini tidak tersedia secara layak sebetulnya, maupun saat ini sudah dikompensasi dengan baik ya. Dan yang kedua itu, karena waktu itu concern kami lebih ke arah residen, kami juga tanyakan bagaimana pencapaian mereka secara akademis, apakah terganggu atau tidak.
ternyata hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, ini sesuatu yang terjadi secara global. Jadi residen-residen yang saat ini sedang mengambil spesialisasi merasa adanya COVID-19 ini justru menghambat mereka untuk bisa excel secara akademis begitu. Dan itu menjadi satu poin yang menyebabkan psychological distress juga. Yang lain juga berkaitan dengan psychological distress, yaitu adanya comorbid, keluarga yang memiliki comorbid begitu. Oke, jadi multi ya, sebetulnya tidak hanya satu faktor atau satu leading saja, jadi beberapa kemudian variabel yang menentukan bahwa tingkat stres atau emosional atau mental dari si tenaga kesehatan tersebut. Apakah kemudian variabel keluarga ini ada gitu dan menjadi bagian dari yang diteliti oleh teman-teman dok? Karena kita lihat juga mereka juga masih ada waktu untuk berinteraksi bersama keluarga, kemudian juga pulang ke rumah berinteraksi, belum lagi mungkin stigma di lingkungan. Apakah semua ini kemudian masuk menjadi pertimbangan atau faktor perhitungan dari teman-teman dok? Betul, betul Pak Imam. Jadi itu memang jadi faktor yang kami pertimbangkan juga, sehingga di kuesioner kami tanyakan apakah di antara anggota keluarga ada atau tidak yang mengalami komorbid. Karena kalau orang-orang memiliki komorbid, kemungkinan untuk mengalami deteriorasi atau perburukan saat COVID-19 itu lebih tinggi sebetulnya. Cuman sayangnya karena keterbatasan waktu saat penelitian kemarin, faktor yang kami nilai berkaitan dengan keluarga itu sangat sederhana sebetulnya. Namun dari hal-hal yang sederhana itu kita bisa gali, ternyata orang-orang yang memiliki keluarga dengan komorbid cenderung lebih khawatir dan lebih berhati-hati. Oke, jadi merasa khawatir juga dengan keluarga mereka, terutama kita nggak tahu ketika keluarganya juga ada yang lansia, begitu ya. Nah itu mungkin Betul. lebih mereka merasa khawatir. Dok, kalau kita lihat ini kan penelitian atau temuan kemudian pada akhir tahun 2020 kemarin gitu. Nah di 2021 awal tahun sampai dengan sekarang sepertinya kan semua layanan fasilitas juga sudah lebih baik gitu. APD tersedia cukup, terus kemudian juga beberapa ruangan juga cukup gitu. Dan juga sudah divaksin, ada tidak kemudian perubahan atau misalnya pergeseran-pergeseran dari kelemahan mental ini ataupun burnout ini di kalangan tenaga nakes kita, dok? Kalau kita berbicara secara hipotetik memang seharusnya ada perubahan Pak Imam. Kita harapkan menurun, walaupun memang kita perlu konfirmasi lagi hal ini. Namun yang perlu kita antisipasi adalah adanya pergeseran dari paradigmanya Pak Imam. Bisa jadi angka kejenuhan kerja ini tidak berubah karena pergeseran paradigma tersebut. Penyebabnya berubah Pak Imam. Jadi yang awalnya karena kurang APD, karena mereka khawatir terinfeksi, saat ini bisa jadi penyebab utamanya adalah karena prolonged fear, ketakutan yang berkepanjangan gitu, dan shift kerja yang tidak menentu gitu. Hal seperti itu bisa berkaitan dan harus kita konfirmasi dengan satu penelitian yang sifatnya longitudinal. Oke, baik. Jadi bisa jadi bergeser gitu ya. Mungkin variabel itu sudah tidak relevan, tapi kemudian muncul variabel lain yang juga akan membuat burnout-nya juga tetap tinggi gitu. Nah, Betul. apa kemudian yang bisa dilakukan baik itu masyarakat ataupun pemerintah gitu ya dari dua sisi ini agar kita membantu supaya tenaga nakes kita ini tingkat burnout-nya itu tidak tinggi-tinggi banget gitu ya, sehingga mereka bisa nyaman dalam bekerja, menjalani aktivitas baik itu melayani yang pasien COVID-19 ataupun nakes juga yang saat ini tengah berjuang di Polri, karena kemudian juga banyak kasus-kasus yang terjadi di Polri. Baik Pak Imam. Jadi intervensi memang bisa kita lakukan dari dua sisi ya Pak Imam, secara struktural dan juga secara sosial. Saya lihat secara struktural dari pemerintah sendiri sudah menyediakan layanan hotline yang 117 dan ekstensi 3 tersebut untuk para nakes yang terinfeksi COVID-19. Namun kalau kita belajar dari beberapa penelitian lain, di luar juga saat ini sudah dikembangkan teknologi blockchain untuk para healthcare workers untuk bisa mengupdate secara real time apa yang mereka rasakan. Begitu. Saya pikir itu menjadi satu sumber yang cukup penting juga untuk bisa dipertimbangkan dalam pengembangan ke depannya. Yang kedua, intervensi secara sosial lebih ke edukasi masyarakat mengenai pentingnya COVID-19 ini, karena tampaknya stigma dari masyarakat sendiri cukup belum sesuai di situ pada beberapa golongan. Jadi masyarakat lebih aware kemudian agar tidak terpapar dan mengurangi traffic yang berkunjung ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan gitu ya. Sehingga tadi semakin beban kerjanya berkurang begitu, semakin mereka juga bisa merasa nyaman begitu ya sebetulnya ya, Dokter Ali ya, yang diharapkan para nakes. Kemudian temuan apa lagi nih Dok terakhir gitu ya yang
yang kemudian datanya dioleh oleh teman-teman? Karena sepertinya vaksin sudah semua dokter atau tenaga kesehatan saat ini divaksinasi begitu. Harusnya sudah mereka lebih tenang begitu dalam bekerja. Dan masyarakat juga sudah divaksin untuk kalangan lansia dan beberapa sektor pekerjaan gitu, mereka sudah divaksin gitu. Untuk langkah ke depannya ya, baik. Vaksinasi memang satu langkah yang sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah dan memang mayoritas dari tenaga kerja dan juga tenaga kesehatan dan juga pihak yang memiliki komorbid seperti lansia sudah mendapatkan vaksinasi saat ini. Cuma kita perlu pertimbangkan juga Pak, bagaimana caranya intervensi itu bisa kita lakukan secara lebih baik di rumah sakit dan juga institusi kesehatan Pak Imam. Oke. Oke, baik. Ya karena bagaimanapun tenaga kesehatan kita juga kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk masih sangat kurang gitu. Apalagi banyak kemudian mereka yang gugur selama pandemi ini dan kemudian mengurangi lagi begitu ya. Dan Betul. lulusan yang saat ini juga masih harus menjalani kegiatan-kegiatan koas dan lain sebagainya. Dan rasa-rasanya untuk memenuhi kuota ini masih sangat lama sekali nih Dokter Ali. Kita harapkan juga banyak nakes kita kemudian yang bisa tetap sehat, baik itu sehat fisik ataupun mental ya Dokter Ali ya. Terima kasih Dokter Ali sudah berbagi informasi di Hal Indonesia kali ini. Terima kasih, Dokter Ali. Sama-sama, terima kasih Pak Imam. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kita masih akan membahas tentang kondisi burnout pada tenaga kesehatan ataupun tenaga medis di tanah air. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.